ekspektasi yang kita punya itu, kita ya nggak perlulah merasa bahwa itu ekspektasi kita sepenuhnya. Ekspektasi itu pun juga ekspektasi orang lain yang dikatakan ke kita, dan kita kok ya selama ini manut-manut aja tanpa pernah meragukan hal itu. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa bersama aku Ana. Anyaman Jiwa merupakan salah satu podcast persembahan Medio by KG Media yang ngomongin mengenai kesehatan mental mulai dari ranah pekerjaan, relasi percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Episode spesial kali ini, Anyaman Jiwa kedatangan salah satu praktisi kesehatan mental dan penulis buku, yaitu Mas Aji Santoso Putro. Bagi kamu yang belum tahu nih, Mas Aji adalah pengarang buku yang melahirkan 3 buku bestseller berjudul Sejenak Hening, Sadar Penuh Hadir Utuh, dan Merawat Bahagia. Ia menggagas Santosa yang mengelola sesi pelatihan, seminar, dan konsultasi terkait emotional healing dan hidup bahagia melalui pendekatan mindfulness. Nah, ini merupakan episode pertama dari 3 episode loh ya. Jadi pastikan kamu follow dan jangan lupa beri rating untuk podcast ini. Sangat manusiawi ketika seseorang memiliki ekspektasi, bukan? Bahkan saat ekspektasi terkesan tidak realistis sekalipun. Meski demikian, ekspektasi adalah hal yang bisa merenggut kebahagiaan seseorang apabila realita terjadi tidak sesuai dengan harapan. Terlebih, perbedaan antara ekspektasi dan intensi terkadang begitu samar. Salah satu life skill yang harus dimiliki setiap orang adalah bisa mengelola ekspektasi dan kekecewaan ketika situasi berjalan tak sesuai harapan. Lantas, bagaimana sih cara mengontrol ekspektasi diri? Nah, untuk tahu jawabannya, langsung aja kita simak percakapan Suliana Andiko selaku Head of Product and Executive Producer Media Podcast Network by KG Media bersama Aji Santoso Putro berikut ini. Halo Aji, apa kabar? Halo Suli, kabar saya ya gini-gini aja ya, ups and downs. Kabarmu gimana Suli? Sama, ups and downs juga. Berusaha meng-embrace semuanya yang terjadi. Ya, that's life ya. Ya, that's life. Uncertainty, ya. Iya, betul. Kalau aktivitasnya ngapain aja nih belakangan ini nih? Belakangan ini saya belajar untuk tidak sibuk. Oke. Iya, karena akhir-akhir ini ya cukup banyak permintaan ke saya untuk mengisi sesi. Saya diundang perusahaan, diundang berbagai pihak untuk berbicara tentang apa yang saya pelajari selama ini gitu, tentang mindfulness, tentang hidup berkesadaran gitu. Itu sih. Permintaannya ini ya mulai meningkat ya Mas ya? Iya, barangkali akhir tahun juga ya. Akhir tahun jadi banyak orang yang mungkin mempersiapkan untuk tahun depan. Jadi cukup banyak yang mengundang saya. Ya bisa dikatakan meningkat. Terutama di awal pandemi memang terus ini juga ya 2 tahun yang lalu meskipun itu ya. Itu kesadaran akan kesehatan mental mulai meningkat. Oke, kalau mungkin boleh share sedikit kalau di perusahaan gitu sebetulnya background mereka untuk bikin kayak workshop latihan gitu tuh kenapa sih Mas? Dipicu oleh apa kebanyakan gitu? Kebanyakan karena kesadaran akan kesehatan mental itu sudah mulai dilihat oleh perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar ya, mereka sudah mulai sadar bahwa karyawannya, stafnya, pekerjanya itu bukan hanya di-push tentang produktivitas, bukan hanya memperhatikan tentang target, deadline, dan sebagainya, target goals seperti itu, tapi juga mereka merasa perlu sama-sama bertanggung jawab terkait kesehatan mental mereka. Oke, menarik ya. Kemudian bentuknya tuh kayak apa Mas? Kalau pelatihan kayak gitu? Bentuknya saya diundang untuk mengisi sesi ya. Ada yang modelnya saya memaparkan apa yang saya pelajari selama ini gitu, tentang mindfulness, tentang mindful productivity. Ya, dan juga tentang gimana caranya tetap produktif tapi tidak mengorbankan kesehatan mental kita. Jadi bentuknya ya pemaparan gitu ya. Tapi akhir-akhir ini juga mulai banyak sesi mengundang saya dan konsepnya itu ngobrol ya kayak podcast seperti ini tapi itu offline gitu ya. Saya ditemenin oleh host, ditemenin oleh MC atau moderator, atau ditemenin oleh mungkin leader di divisi tersebut, ngobrol bareng saya di stage, ngomongin tentang tema yang memang dibutuhkan mereka. Oke. Kemudian ada kayak breathing exercise kayak gitu-gitu juga kah? Atau itu cuma pemaparan aja atau gimana? Oh ada. Jadi bukan hanya insight, bukan hanya teori, tapi dilanjutkan dengan praktis. Ada latihannya. Dan ada juga tentu sesi tanya jawab dengan peserta.
Ada sesi yang Oke. 3 jam atau 2 jam kalau offline, tapi kalau online ya itu sejam setengah. Tapi ada juga yang long session ya, one day session gitu dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Itu tentu cukup banyak latihannya. Oh, I see. Oke. Nah, mungkin kalau kita tadi ngobrol sedikit mengenai kesadaran perusahaan yang mulai lebih care dengan karyawannya dari sisi kesehatan mental. Nah, mungkin ini juga kita akan ngobrol sedikit-sedikit nih. Sebetulnya hal-hal yang terkait sama bisa menjadi trigger bagi kesehatan mental. Salah satunya managing expectation nih, Mas. Nah, gimana kira-kira Mas Aji menggambarkan dinamika antara intensi sama ekspektasi? Oke, managing expectation. Sebelum kita memanage ekspektasi tersebut, mungkin obrolan kita arahkan ke ekspektasi itu sebenarnya gimana sih gitu. Ya, boleh. Karena dengan kita memahami lebih mendalam tentang ekspektasi itu gimana, barangkali kita akan masuk ke satu pemahaman, satu kesadaran bahwa oh iya ternyata ekspektasi itu juga nggak terus harus diwujudkan. Nah, ekspektasi itu apa sih? Itu yang mungkin perlu kita renungkan dulu ya. Kan cukup sering kita ini, ya termasuk saya ya, nggak tahu teman-teman yang lain mengalami atau tidak, punya ekspektasi, lalu ribet sendiri hidup kita gara-gara ingin mewujudkan ekspektasi itu. Atau yang kedua adalah kita menjadi terluka, batin kita terluka, kita menjadi menderita karena kita punya ekspektasi dan ekspektasi itu gagal kita wujudkan. Gagal menjadi kenyataan ekspektasi itu, sehingga kita kecewa, maka kita merasa ya batin kita terluka dan menderita hidup kita. Obrolannya mungkin kita kayak, sebenarnya ekspektasi itu gimana sih? Menurut Suli gimana? Ekspektasi itu sebenarnya gimana sih? Ekspektasi tuh kalau menurut saya lebih ke gue tuh pengen hal ini tuh ada di kontrol gue gitu. Jadi gue pengen hal ini terjadi. Kita ingin mengontrol sesuatu yang sebenarnya kalau kita lebih sadar diri akan ekspektasi tersebut, sebetulnya ekspektasi tersebut itu mungkin hanya kayak 5% ataupun 10% yang benar-benar kita bisa kontrol gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau, saat kita punya intensi gitu kan, pengennya menggebu-gebu ya, pokoknya gue pengennya begini begitu. Tapi kalau disadari setelah semuanya slow down, setelah semuanya, buat aku maybe it takes some time ya untuk bisa ngelihat bahwa ternyata tuh nggak semua hal ini tuh sebenarnya nggak bisa gue kontrol gitu. Jadi dengan punya ekspektasi sebetulnya harus diimbangi dengan punya kesadaran diri juga sih kalau aku. Iya, saya setuju sih. Jadi kalau ekspektasi dilihat dari bagaimana kita mengendalikan hidup ini ya, atau ego kita ya. Ego kita ingin mengendalikan hidup ini. Benar, jadi kita perlu sadar bahwa banyak sekali di hidup ini yang di luar kendali kita. Reality is always constant flux. Kenyataan di hidup ini itu selalu constant flux, selalu dinamis. Bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan, kalau kita lihat lebih mendalam, hal-hal tersebut pun bisa jadi tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Ya. Jadi kalau bicara soal ekspektasi dan dikaitkan dengan mengendalikan atau memastikan diri kita ingin mengendalikan, ingin memastikan hidup ini, pertama kita perlu sadar bahwa hidup ini nggak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Ya. Kita perlu tahu mana yang benar-benar bisa kita kendalikan dan kita upayakan untuk kita kendalikan, dan kita perlu benar-benar sadar begitu banyak hal di hidup ini yang nggak bisa kita kendalikan, sehingga kita bisa punya niat untuk mengendalikan hal tersebut. Ya, ini satu poin yang bisa kita ulik terkait dengan ekspektasi dan keinginan kita mengendalikan hidup ini. Selain itu, saya ingin juga menyampaikan, bicara soal ekspektasi, poin kedua adalah kita punya ekspektasi itu sumbernya dari mana sih gitu? Asal mulanya dari mana sih? Contoh, misal, aku berekspektasi umur sekian mesti punya pendapatan sekian, atau umur sekian mesti sudah punya pasangan, umur sekian mesti sudah menikah, umur sekian mesti sudah punya rumah, dan sebagainya. Tapi pernahkah kita merenungkan munculnya ekspektasi, munculnya standar-standar itu sebenarnya dari mana sih? Kita perlu berangkat dari situ dulu supaya kita tidak terlalu attach terhadap ekspektasi itu. Sampai sini cukup membingungkan ya. Apa yang saya sampaikan? Nggak apa-apa Mas, masih bisa follow through. Bisa ya. Oke. Nah, jadi ekspektasi yang kita punya itu pun sebenarnya bukanlah sepenuhnya ekspektasi kita. Saya ulang sekali lagi ya. Ekspektasi kita
itu sebenarnya bukan sepenuhnya ekspektasi kita. Ekspektasi itu muncul dari keterkondisian kita yang disebabkan oleh lingkungan, disebabkan oleh pola asuh sejak kecil, disebabkan oleh mungkin masyarakat, pressure dari orang-orang terdekat, pola asuh parenting ketika dulu sekolah, dan dari itu semualah membentuk keterkondisian pikiran kita. Ya, pikiran kita ini terprogram, bahkan cukup kaku terprogramnya. Karena pikiran kita terkondisi kaku, dari situlah kita memunculkan ekspektasi itu. Jadi balik lagi, ekspektasi yang kita punya itu, kita ya nggak perlulah merasa bahwa itu ekspektasi kita sepenuhnya. Ekspektasi itu pun juga barangkali adalah ekspektasi orang lain atau program orang lain yang dikatakan ke kita gitu. Dan kita kok ya selama ini manut-manut aja tanpa pernah meragukan hal itu. Itu sih sulit. Oke. Jadi sebetulnya kuncinya juga ya ekspektasi itu timbul karena kondisi diri ya. Iya. Nah, gimana caranya Mas kita tahu bahwa itu sebetulnya timbul justru karena let's say misalnya insecurity over something gitu ya. Terus kemudian ketidakpercayaan diri gitu. Bagaimana kita tahu itu, Mas? Kita perlu, untuk tahu kita perlu melihat lebih mendalam. Untuk tahu kita perlu berhenti sejenak dari pengejaran apapun yang kita lakukan. Supaya kita tahu di sebuah taman atau di taman depan rumah kita ada bunga yang begitu indah, tentu kita perlu berhenti sejenak untuk melihat bunga itu kan. Kalau kita setiap hari, setiap saat tergesa-gesa untuk keluar rumah, langsung meninggalkan taman itu, kita nggak akan bisa melihat, kita nggak akan bisa tahu akan keberadaan bunga itu. Maka penjelasan itu menuntun kita untuk kita perlu berhenti sejenak untuk merenungkan hidup ini, bahwa ekspektasi kita, sikap kita, perilaku kita, pola pikir kita itu terbentuk akibat masa lalu kita. Ya. Oke, jadi lebih berhenti sejenak ya untuk merenungi kondisi diri kita juga ya. Iya, dan dengan belajar ya, tentu saja ya, dengan belajar, dengan dengerin podcast macam ini, kita baru baru sadar, oh iya ya, bisa jadi ekspektasiku ini ternyata hanyalah keterkondisian masa lalu. Atau kalau yang sering terjadi juga, kita mulai sadar ketika kita sudah terbentur, dan ini biasanya pahit ya. Pengalaman adalah sesuatu yang membangunkan kita, membangunkan kesadaran kita mengenai hidup ini. Oke. Lalu lantas konsekuensinya apa ya Mas? Kalau apakah manusia bisa hidup tanpa ekspektasi atau justru mengendalikan ekspektasinya atau gimana Mas? Saya malah menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan. Oke. Boleh dong, boleh. Biar seru. Ada dan mungkin pertanyaan saya juga tidak perlu tergesa-gesa kita jawab ya. Pertanyaannya gini, emang bisa kita tidak berekspektasi? Saya rasa kita perlu titik tolak kita, atau kita mulai dulu dari melihat kenyataan seapa adanya dulu. Kenyataan seapa adanya adalah kita berekspektasi, titik itu. Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menghilangkan ekspektasi tersebut. Kita tidak perlu tergesa-gesa belajar, gimana sih caranya biar tidak punya ekspektasi. Malah terjadi konflik di situ. Dan banyak hal selain ekspektasi yang kita tergesa-gesa untuk meraih kondisi ideal. Kondisi ideal dalam hal ini adalah kondisi di mana kita tidak punya ekspektasi. Kondisi ideal juga mungkin terkait dengan kesabaran, keikhlasan, self-love, dan sebagainya. Tapi di ilmu kesadaran saya diajak untuk sadari dulu kenyataan seapa adanya yang sekarang kita alami. Kenyataan seapa adanya yang kita alami adalah kita punya ekspektasi sekarang ini. Jadi kita perlu menelusuri ke dalam ekspektasi itu. Pertanyaan bukan how, bukan bagaimana caranya supaya tidak punya ekspektasi, bukan seperti itu. Tapi di awal perjalanan, kita malah bertanya why, mengapa kita punya ekspektasi itu. Karena ketika kita punya strong answer, jawaban kuat terkait why, kita punya strong why, maka kita akan dengan sendirinya akan mengendur sendiri ekspektasi itu. Tanpa perlu kita upayakan, akan mengendur sendiri ekspektasi itu ketika kita tahu why-nya. Oh gitu ya. Oke. Jadi justru karena kita tahu why-nya itu malah jadi mengendur. Iya, salah satunya tadi why-nya adalah kenapa kita punya ekspektasi. Oh ternyata ekspektasi itu adalah hasil dari pengkondisian masa lalu kita. Dengan begitu kita akan tidak terlalu attach terhadap ekspektasi kita. Oh, I see. Oke. Jadi yang penting look inward dulu kayaknya ya. Iya. Dari obrolan Mas Haji tadi. Iya. Oke. Karena memang sungguhnya sulit sih selama masih hidup ya, pasti ada aja ekspektasi terhadap
beberapa situasi gitu ya, mungkin apalagi sekarang eranya medsos ya. Iya. Semua medsos itu kan kayak ngerasa ibaratnya kayak sulit untuk tidak membandingkan diri dengan kondisi orang lain gitu. Sedangkan orang lain tuh oversharing, mungkin ya mau cerita, mau visual gitu ya. Iya. Dan memang kita sejak kecil kan terbiasa untuk dibandingkan. Benar seperti itu kan? Iya. Kita tidak bisa pungkiri hal itu, bahwa di masa lalu kita sejak kecil, remaja, lingkungan, bahkan diri kita sendiri itu terbiasa untuk membandingkan. Dan kita perlu menatap kenyataan itu, bahwa kita ini adalah manusia yang suka sekali membandingkan. Bahkan kita membandingkan diri kita yang membandingkan dengan diri kita yang tidak membandingkan, bukan? Bener. Terjadi konflik lagi kan? Kita ingin tidak membandingkan, padahal kenyataannya ini saya membandingkan ini, dan terjadi konflik lagi di situ, konflik di dalam konflik. Maka sebenarnya jalan keluarnya adalah ke dalam, looking inward tadi, yaitu dengan tidak perlu tergesa-gesa berhenti membandingkan, tapi masuklah ke dalam bahwa dirimu itu membandingkan, sadari bahwa dirimu itu membanding. Lalu langkah berikutnya adalah, misal tadi bicara soal sosial media ya, ketika scroll buka IG story, atau mungkin nonton feed reels, lalu sadari ketika muncul pikiran membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat. Ketika muncul pikiran membandingkan tersebut, dengan latihan kesadaran, kita hanya menyadari pikiran tersebut dan kita tidak hanyut terseret oleh pikiran membandingkan itu. Hanya berhenti di situ saja. Itu mungkin respon saya. Oke, nah apakah dengan ekspektasi mengendur itu, apakah lantas dia juga akan tidak merasa kecewa gitu Mas, bila mana ekspektasi tersebut tidak terwujud gitu? Kekecewaan muncul karena kita menggenggam erat ekspektasi kita. Oke. Attachment itu ya? Attachment. Jadi kekecewaan bukan karena kenyataan yang terjadi. Kekecewaan terjadi karena kita menggenggam erat ekspektasi kita, ternyata kenyataannya berbeda dengan ekspektasi kita. Problemnya bukan di kenyataannya, tapi problemnya adalah di attachment. Maka dengan memahami itu, kita jadi sadar bahwa ketika kita mengendurkan genggaman terhadap ekspektasi, kenyataan apapun yang terjadi, itu ya setidaknya mengurangi kekecewaan kita. Oke. Nah, dan bila mana ekspektasi tersebut misalnya terjadi gitu ya, terwujud berarti ya? Iya, terwujud gitu ya. Kadang kan timbul rasa bahagia berlebihan nih. Kayak misalnya mungkin paling gampangnya tuh kalau kita berkompetisi tuh kita menang gitu ya. Iya. Udah latihan tuh kita menang. Nah itu kan timbul rasa bahagia yang mungkin berlebihan gitu. Iya. Nah bagaimana Mas Aji memandang rasa bahagia ini dari konsep mindfulness Mas, dibandingkan dengan feeling content ya? Itu kan itu agak berbeda. Nah gimana Mas Aji mengelaborasi itu? Menerima kekalahan itu yang sering kali kita pelajari atau kita sering dengarkan. Terimalah kekalahanmu. Ya, dengan lapang dada gitu ya. Dengan lapang dada. Padahal di sisi sebaliknya itu juga sama sulitnya, bahkan lebih sulit, yaitu menerima kemenangan. Maksudnya menerima kemenangan dengan secukupnya, tidak terlalu berlebihan berfoya-foya terus lebay merayakan kemenangan ya, karena kemenangan ini pun juga bisa bikin kita menderita. Kegembiraan itu bisa bikin kita menderita. Kalau kesedihan tentu mungkin kita sudah tahu ya, ketika kita menendang penuh kebencian atau mengusir rasa sedih, maka itu akan bikin kita menderita. Oleh karenanya, untuk mengurangi derita, kita diajak untuk yuk pelan-pelan terima rasa sedih. Pelan-pelan mengurangi kebencian terhadap rasa sedih. Nah, sisi sebaliknya ini yang mungkin sering kali luput kita perhatikan. Bahkan mungkin di banyak buku, di banyak kesempatan tidak pernah melihat sisi sebaliknya. Maksudnya sisi sebaliknya ini adalah bagaimana kita menyikapi kegembiraan. Kita bisa menjadi menderita karena rasa gembira ketika kita menggenggam erat kegembiraan itu. Ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan masa sekarang ya, yang bisa dikatakan udah agak longgar, pandemi, lalu banyak event, banyak kegembiraan di sana sini. Cukup banyak orang yang menyikapi kegembiraan dengan berlebihan dan akhirnya juga menderita. Kita berlebihan menyikapi kegembiraan, lalu mempertahankan kegembiraan itu, kita kepingin kegembiraan itu terus-menerus terjadi. Dan balik lagi ke apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa reality is always constant flux. Gembira pun akan berlalu. Jadi memang ajakannya ketika mengalami kegembiraan, kita supaya tidak menderita, yang mengurangi derita adalah dengan ya gembira secukupnya saja gitu. Toh gembira juga akan flux gitu, akan berlalu. Dengan begitu kita akan lebih mampu merasakan bahagia, di mana
kita tidak membenci sedih, tapi juga tidak berlebihan menggenggam gembira. Barangkali itulah bahagia yang sebenarnya. Itu beautifully described oleh pelatih sepak bola perempuan US ya. Dulu kan dia menang World Cup Female Soccer. Itu ada di playbook di Netflix. Dia bilang, jadi adegan pembukanya tuh gini, seneng ya, enak ya, habis menang. Tapi jangan lupa turun, karena puncak Everest itu oksigennya tipis. Wah gila itu kayak gue langsung what ini bener banget kan. Jadi timnya lagi menang, lagi hore-hore gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Jadi ya kita saatnya kembali ke realita, dia bilang. Iya. Itu menarik sekali itu. Itu bagus sekali itu pernyataan itu tadi ya. Dan sepertinya banyak dari kita yang bukan hanya menderitanya karena sedih, tapi menderitanya karena menggenggam erat gembira itu. Menginginkan kegembiraan itu berlebihan gitu. Iya. Saya jadi ingat juga ini ada teman stand up comedian, dia ngasih tahu saya salah satu prinsip penting di stand up comedy itu kalau nggak salah namanya 10 o'clock rule. Maksudnya gini, kalau misal show stand up comedy malam hari gitu ya, hasilnya itu entah itu menggembirakan, pecah, atau hasilnya itu pahit, nggak ada yang tertawa, besok paginya jam 10 pagi, ya pas is pas. Entah itu gembira pecah maupun nggak ada yang tertawa, ya itu sudah berlalu. Jam 10 pagi, keesokan harinya, ya mesti bikin materi lagi. Sikap seperti itu yang mungkin memang perlu kita latih untuk kita sadari gitu. Oke. Jadi dia malah keep boundaries ya. Jadi ada boundaries antara ya udah hari kemarin sama hari ini is a different day di jam 10 itu. Iya. Baik itu hasilnya menggembirakan ataupun menyedihkan, ya pas is pas. Oke. Nah, mungkin kalau bisa cerita nih Mas Aji, ada nggak sih peristiwa yang saat Mas Aji mungkin saat realita itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Mas Aji gitu. Nah, gimana sih tips praktis dari Mas Aji sendiri yang menghadapi kondisi tersebut gitu? Realita yang nggak sesuai keinginan cukup banyak ya di hidup saya. Yang mungkin kayak, ini tuh kayak walaupun gue praktisi mindfulness nih, sometimes it gets me juga gitu. Nah, dari hal yang sepele ya, realita mungkin kayak berharap tidak hujan dan akhirnya hujan. Itu juga saya alami. Atau mungkin kalau yang mungkin ngena banget di saya ya tentu masa lalu saya ya, masa kecil saya. Salah satunya yang cukup telak buat saya, ya sejak kecil saya tidak punya sosok ayah gitu. Ya itu saya rasa perjalanan yang cukup panjang untuk bisa mengurai hal itu, untuk memulihkan batin saya gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih kayak ketarik untuk terpuruk di kondisi itu gitu. Di memori itu. Ya, saya rasa itu sih satu hal yang cukup. Masih ada beberapa hal lain yang juga menghantui saya gitu, memori-memori yang menghantui saya gitu. Tapi apa yang saya lakukan ya dengan berlatih kesadaran ya. Berlatih kesadaran bahwa yang terjadi di masa lalu ya itu sudah berlalu. Sekarang saya dealingnya with my memory kan. Tidak lagi dealing with that moment, that kejadian di masa lalu itu. Nah, ini mungkin banyak orang yang mungkin masih terjebak dalam aku masih menghadapi masa lalu itu atau aku mesti menghadapi orang itu. Kalau di saya sih bukan berhadapan lagi dengan kenyataan itu, bukan berhadapan lagi dengan orang itu, tapi berhadapannya dengan memori-memori mengenai kejadian itu. Itu sih. Kalau nggak perlu di-ruminating lagi ya Mas. Nah, ini bisa juga sebenarnya dilihat dari sisi ego ya. Ego saya tentu menginginkan masa lalu atau memori itu selalu ada gitu. I see. Karena mungkin ego ini merasa ada ketika divalidasi lewat masa lalu. Padahal kan ya masa lalu itu sudah berlalu gitu. Si ego kita lah yang mungkin sangat nyaman dengan mendramatisir kejadian di masa lalu itu, terus saya bawa kejadian itu di masa sekarang, memori itu terus saya genggam erat. Saya bisa sulit pulih karena saya nyaman dengan luka itu. Bukan karena tidak ada jalan keluarnya, tapi saya sendirilah yang tanpa sadar nyaman dengan luka itu, nyaman dengan patah hati itu, nyaman dengan kejadian yang menyakitkan itu. Karena ya ekspresi ego ya, the sense of I, si aku ini merasa ada, merasa divalidasi keberadaannya karena masa lalu itu. Nah, mungkin ini hal yang menarik. Hal yang menarik adalah gini, siapakah diri kita? Diri kita ini bukankah kumpulan memori masa lalu?
Wah, jadi mikir nih gue. Ya, oleh karena diri kita ini sebenarnya kumpulan memori-memori masa lalu, sehingga si ego ini sangat menginginkan memori masa lalu itu selalu eksis. Karena tanpa itu semua, si aku ini, diri kita ini nggak seada yang kita kira. Jadi gini, misal ketika kita ditanya, mungkin di pertanyaan wawancara kerja biasanya, kita diminta mendeskripsikan siapa diri kita gitu. Siapakah kamu gitu. Nomor 1 tuh biasanya. Iya. Mendefinisikan diri kita ya, itu nomor 1 benar-benar. Lalu kita jawab kan, oh aku adalah ini, aku adalah itu gitu. Aku adalah seorang kapiten. Nah, itu lagunya. Oke. Lalu, Nice try loh itu tadi. Nice try. lumayan lah ya. lumayan. Setiap jawaban kita yang menjelaskan sebagian besar itu terkait dengan masa lalu. Lalu siapakah aku di momen sekarang ini? Siapakah aku di benar-benar sepenuhnya di present moment ini? Itu siapakah aku? Apakah aku benar-benar seada yang aku kira di present moment nih, di saat ini, di sini gini? Bahkan jawaban saya, misal saya ditanya siapakah kamu, lalu saya menjawab aku adalah terkait dengan profesi saya, terkait dengan akun sosial media saya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Bukankah itu semua juga perihal memori masa lalu? Lalu aku ini di present moment itu sebenarnya siapa? Nah, itu mungkin tidak perlu kita jawab dengan tergesa-gesa. Balik lagi ke pembahasan tadi. Jadi seringkali yang membuat kita sulit pulih dari kejadian di masa lalu adalah ego kita yang begitu nyaman sekali dengan masa lalu itu. Iya, karena terlalu melekat tadi ya, kalau kuncinya tadi. Terlalu attach dengan masa lalu itu. Iya, karena dengan begitu si aku menjadi ada. Tervalidasi gitu, padahal itu terjadi di masa lalu. Iya. Oke. Berarti kalau coba sum up obrolan kita tadi, berarti memang kelihatannya bukan kelihatannya sih, kayaknya memang ekspektasi itu kuncinya adalah look inward ya. Dan yang harus disadari adalah kenapa kita punya ekspektasi tersebut. Jadi begitu itu udah sadar, itu akan mengendur dengan sendirinya. Dan ekspektasi itu sangat melekat dengan attachment. Jadi semua attachment yang berlebihan itu tampaknya tidak baik ya Mas ya. Iya. Ya, dan bahkan itu pun juga kita tidak perlu tergesa-gesa mengendurkan attachment itu. Kita perlu menyadari dulu attachment itu. Oke. Nah mungkin sebagai closing nih Mas Aji, ada pesankah buat mungkin teman-teman Anyaman Jiwa nih, Sobat Medio yang lagi struggle dengan expectation sama kondisi realita gitu? Apakah ada kalau tips praktis terkait dengan ekspektasi ya? Ya, poin pentingnya di obrolan ini adalah sadari bahwa ekspektasi yang kita punya itu sebenarnya gak sepenuhnya ekspektasi kita. Ekspektasi itu pun juga ternyata pengkondisian dari lingkungan, pengkondisian dari masa lalu kita gitu. Jadi saran saya tidak perlu terlalu serius-serius lah dengan ekspektasi kita masing-masingnya. Ya boleh punya ekspektasi, itu wajar, bahkan tidak bisa kita hilangkan. Tapi tidak perlu terlalu serius. Harus ekspektasi ini terwujud, harus ekspektasi itu berhasil. Ya, itu pun sebenarnya juga nggak sepenuhnya ekspektasi kita kok. Dan orang-orang yang punya ekspektasi yang menuntut, biasanya obrolan tentang ekspektasi ini akan muncul pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalau yang punya ekspektasi itu orang lain dan dipaksakan ke kita gimana Mas? Ya sadari saja bahwa ekspektasi orang lain itu, mereka itu juga tidak tahu bahwa itu pun sebenarnya bukan ekspektasi mereka gitu. Kita ini sama-sama terkondisi akan masa lalu sehingga kita punya ekspektasi itu. Jadi jangan terlalu serius-serius ya dengan ekspektasi yang kita punya itu. Oke, sip. Oke, thank you banget Mas Aji buat episode pertama ini. Terima kasih juga, thank you. Sobat Medio, mungkin nanti masih ada 2 episode berikutnya, so stay tune terus ya di Anyaman Jiwa. Udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.